Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sang Penyair, channel yang membahas tentang kehidupan akhir zaman dan berbagi syair-syair kehidupan. Wahai Sang Penyair, kami pernah katakan dan sampaikan kepadamu tentang imam akhir zaman itu adalah orang yang hafal Al-Quran, adalah orang yang hafal akan hadis Rasul. Maka akan kami jelaskan kepadamu tentang proses itu bisa terjadi pada orang yang dikehendaki oleh Allah bisa mengerti dan memahami tentang Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa harus belajar ataupun mempelajarinya. Hal tersebut harus kami jelaskan kepadamu untuk dijelaskan pula kepada yang lainnya, demi untuk lebih memperfaham diri bagi semua orang tentang karakter dan ciri-ciri pilihan Tuhan sebagai pemimpin akhir zaman tersebut. Ketahuilah wahai Sang Penyair, bahwa dalam diri imam akhir zaman itu, yaitu Khalifatul Dunia Al-Imam Al-Mahdi itu, adalah terdapat wahyu, yaitu wahyu Nur Muhammad. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyimpan Al-Quran secara lengkap itu adalah dalam wahyu Nur Muhammad. Untuk itulah kami sampaikan bahwa dia yang terpilih itu, Sang Satrio Piningit, Imam Al-Mahdi, adalah orang yang diberikan kefahaman tentang Al-Quranul Karim secara mutlak. Jika wahyu Nur Muhammad itu sudah berada dalam dirinya, maka belumlah tentu secara serta-merta dia langsung akan hafal dan faham Al-Quran. Karena diibaratkan sesuatu benda yang berada dalam peti yang terkunci, sedangkan gembok yang terkunci tersebut belum dibuka oleh kuncinya untuk dilihat apa isinya, maka benda tersebut akan tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan sampai hal itu benar-benar terbuka. Maka ketahuilah wahai Sang Penyair, bahwa dia hanya tinggal menunggu waktu agar Tuhan membuka gembok yang terkunci tersebut untuk kemudian diperlihatkan kepada semuanya tentang isi-isi yang terkandung di dalamnya. Setelah daripada itu, maka kunci tersebut akan Tuhan berikan kepadanya, sehingga dia akan bisa membukanya kapan saja dia membutuhkannya. Jika sudah seperti itu, maka itulah yang dikatakan bahwa dia yang terpilih itu adalah orang yang memahami serta hafal Al-Quranul Karim. Selanjutnya akan kami uraikan dan kami jelaskan kepadamu, wahai Sang Penyair, yang dikatakan bahwa dia yang terpilih itu adalah orang yang hafal hadis-hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari hadis yang sudah diketahui secara umum, baik yang sahih ataupun yang dhaif, baik yang jelas sanadnya maupun yang diragukan kebenarannya, sampai kepada hadis-hadis yang dihilangkan oleh kaum sesudah beliau, maupun hadis-hadis yang dipalsukan oleh orang-orang atau suatu kaum setelah masa kehidupan beliau,
sehingga kelak akan diperoleh penerangan dari Dia tentang kebenaran Al-Quranul Karim dan hadis-hadis yang benar sebenar-benarnya. Yang demikian itu adalah karena bahwa sesungguhnya Dia yang terpilih itu adalah orang yang didampingi secara langsung oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan Dia diberikan kekuatan untuk berkomunikasi secara langsung dengan Rasulullah Muhammad SAW, dikarenakan bahwa dalam dirinya itu terdapat wahyu Nur Muhammad. Wahai sang penyair, katakanlah dan sampaikanlah kepada semuanya tentang penjelasan ini, agar setiap orang bisa memahami sebab-sebab keistimewaan dari yang terpilih tersebut, sehingga tidak semudah orang untuk mengakuinya jika jalan-jalan yang ditempuhnya dalam perjalanan selama diperjalankan itu tidak menuju pada titik tentang hafalnya Al-Quran dan hadis-hadis Rasul. Maka ketahuilah, wahai sang penyair, bahwa dengan didampingi secara langsung oleh Rasulullah Muhammad SAW, maka dia akan menjadi orang yang benar-benar memahami dan mengerti tentang hadis-hadis Rasul yang sebenar-benarnya, termasuk dalam sunnah-sunnah yang benar, ataupun sunnah yang dibuat atau dipalsukan oleh orang-orang sesudah masa kehidupan beliau, Rasulullah Muhammad SAW. Dan mengenai akan hal itu, mengenai tentang kebenaran hadis dan sunnah itu, sama halnya dengan kefahaman dia terhadap Al-Quranul Karim, hanya saja memang baru bisa tersampaikan karena satu kunci dari Tuhannya itu adalah untuk membuka kebenaran diri tentang segala yang ada pada dirinya. Wahai sang penyair, penjelasan kami tentang Dia yang terpilih itu terhadap pemahamannya akan Al-Quran dan hadis serta sunnah adalah suatu penjelasan yang sangat terang dan gamblang, sehingga bisa dijadikan sebagai landasan bagi siapapun untuk mengetahui tentang siapa sang Satrio Piningit, Imam akhir zaman, Imam Al-Mahdi yang palsu atau yang memang benar-benar pilihan Tuhan, pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta kehidupan. Wahai sang penyair, kami akan berikan sedikit penjelasan tentang pusaka-pusaka, baik itu berupa pusaka apapun yang telah berada dalam diri sang pinilih itu, baik pusaka yang berada dalam kegaiban dirinya, yaitu sirnya pusaka, maupun pusaka yang telah maujud tampak dalam dunia lahir, baik itu pusaka asli dari semesta alam, maupun pusaka-pusaka pemberian Tuhan. Hal ini sangat perlu kami jelaskan kepadamu, untuk dijelaskan pula kepada yang lainnya, agar pemahaman dan pengertian-pengertian tentang pusaka itu tidak menyebabkan kemusyrikan bagi siapa saja yang mempunyai pusaka-pusaka dari para leluhur, baik itu dari para raja Nusantara maupun dari para waliullah, dan pusaka-pusaka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Tuhan semesta kehidupan yang pernah diberikan kepada para utusannya, yaitu para nabi dan para rasul. Mengenai pusaka-pusaka tersebut, secara keseluruhan, pusaka adalah sesuatu yang mempunyai kekuatan karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi semua pusaka yang asli dan bukan pusaka yang palsu ataupun pusaka yang didiami jin ataupun makhluk-makhluk yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika pusaka itu adalah asli, semacam pusaka Tunggul Nogo dari Prabu Ajisaka, Mirah delima milik Nabiullah Sulaiman alaihissalam, tongkat komando dari Nabiullah Sulaiman alaihissalam, tongkat Nabi Musa alaihissalam, batu merah delima dari Sunan Kalijaga, dan masih banyak lagi pusaka itu adalah sebuah pusaka yang sesungguhnya berasal dari sabda Allah Subhanahu wa Ta'ala semenjak dahulu kalanya untuk memperkuat keadaan bumi yang kita huni. Serta pusaka-pusaka yang diberikan kepada para utusannya, kepada Nabiullah Musa alaihissalam, Nabiullah Sulaiman alaihissalam, dan semua pusaka itu adalah berasal dari sabda Allah untuk memperkuat perjuangannya dalam menjalankan tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pusaka-pusaka yang seperti itu, maka haruslah jelas sumbernya didapatkan dari mana, sehingga diperoleh sebuah pemahaman yang benar serta tidak menimbulkan kemusyrikan. Sedangkan pusaka-pusaka yang didapatkan dari alam bebas, semacam penarikan dan lain sebagainya, maka tetaplah berhati-hati, sebab mengenai pusaka yang demikian itu bisa menimbulkan balak bagi dirinya, tidak diperoleh kemanfaatan apa-apa, karena berasal dari makhluk-makhluk yang ingkar, semacam jin kafir dan lain sebagainya. Kemudian pusaka-pusaka yang bertuah tidak baik, yang berasal bukan dari sabda Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan mempengaruhi karakter orang yang memilikinya, dari orang yang beriman kemudian menjadi orang yang ingkar, terkadang melalui tahapan yang tidak disadarinya, karena halus dan lembutnya makhluk-makhluk tersebut dalam menyesatkan tuannya yang merawat pusakanya tersebut. Demikianlah wahai sang penyair, penjelasan kami kepadamu tentang kefahaman sang pinilih Imam akhir zaman, Imam Al-Mahdi, terhadap Al-Quranul Karim, terhadap hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW, terhadap benda-benda pusaka yang dimilikinya, sehingga menjadi pemahaman bagi semua orang dalam memperoleh kebenaran jalan menuju Tuhannya dengan benar sebenar-benarnya. Tetaplah berhati-hati terhadap semua pusaka berupa apapun, dan tetap ketahuilah dari mana sumbernya, sehingga tidak merubah iman menjadi ingkar. Demikianlah amanah telah kami sampaikan dan tersampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.